Salam ya Bu Yuli. Bang Fajar, aku minta tolong. Minta tolong apa? Hari ini saya mau melakukan coaching. Terus minta Bang Fajar untuk menjadi observer. Oh gitu Bu Yuli. Bu Yuli, kira-kira saya bisa membantu buat pengembangan kompetensi yang mana Bu? Mungkin Bang Fajar bisa lihat pada saat saya nanti melakukan coaching, bagaimana saya bisa mempraktikkan mendengar artinya itu bagaimana Oh gitu. Bagian mana yang nanti Bu Yuli ingin saya amati? Bagian yang saya ingin Bapak amati adalah bagaimana saya bisa memotivasi coaching ke dalam menemukan solusi dalam pembelajarannya, masalah dalam pembelajaran itu Pak. Bagaimana penilaian Bu Yuli sendiri terhadap apa yang kita kembangkan kali ini? Kalau untuk penilaian, saya sih berharap ya Pak ya, dalam melakukan coaching dalam melakukan coaching ini saya berharap tujuan apa yang saya inginkan itu tercapai Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Yuli? Harapan saya karena saya ingin menerapkan alur kita, jadi harapan saya sudah menerapkannya dengan tahapan-tahapan yang sudah saya pelajari di Pak Fajar. Oke, baik Bu Yuli, nanti silakan lakukan coaching. Nanti saya akan amati, nanti saya akan mengobservasi selama jalannya coaching yang dilakukan. Oke, terima kasih Pak Fajar atas bantuannya ya. Ya, sama-sama Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Silakan duduk Pak Gus. Terima kasih Bu. Mohon izin, apakah kedatangan saya ini mengganggu aktivitas Ibu? Tidak Pak, tidak mengganggu. Ada apa nih Pak Gus, tumben banget? Iya Bu, mohon izin, ada hal yang ingin saya ungkapkan berkenaan dengan pembelajaran saya di kelas. Bagaimana tuh Pak? Jadi mudah-mudahan Ibu bisa memberikan solusi dari apa yang sedang saya hadapi ini gitu. Kira-kira Ibu bersedia Bu? Iya, saya bersedia. Bapak silakan ungkapkan apa permasalahan yang Bapak alami di kelas. Terima kasih Bu. Jadi di kelas 8A itu ada masalah sedikit. Jadi belakangan ini anak-anak belajar suka terganggu Bu. Terganggunya itu karena apa Pak? Terganggunya karena di kelas itu ada salah satu anak ternyata teridentifikasi anak inklusi. Itu baru teridentifikasinya baru sekarang Pak? Betul Bu. Jadi ini anak baru teridentifikasinya belakangan. Ini anak inklusi atau yang murid saya ini itu kalau belajar tuh belakangan suka mengganggu temannya. Kadang-kadang temannya lagi nulis, itu pulpennya diambil. Kemudian lagi mendengarkan guru mengajar, itu dia teriak-teriak tanpa sebab Bu. Tantrum gitu ya? Mungkin Bu. Gitu ya. Makanya ini membuat saya heran. Kira-kira bagaimana ya solusinya untuk menghadapi hal ini? Oke, untuk menyelesaikan masalah ini kita harus tahu sebabnya dulu ya Pak Gus ya. Yang ingin saya tanyakan, si anak tersebut itu waktu kelas 7 dia masuk ke SMP kita, itu jalur seleksinya seleksi apa Pak? Apa zonasi, apa inklusi gitu Pak? Iya Bu. Ternyata ini anak ini masuknya jalurnya zonasi.
Jadi ini anak masuknya jalur zonasi tanpa diketahui kalau ini anaknya inklusi. Kalau di sekolah kita ini kan anak inklusi harusnya masuknya jalurnya jalur inklusi ya Bu. Iya. Nah inilah yang menjadi sebabnya. Nah kalau itu dari sejak awal itu udah teridentifikasi anak inklusi, sekolah ini mengambil kebijakan bagaimana pembelajaran untuk anak-anak inklusi. Nah, karena ini anak masuknya dari jalur zonasi, maka hal ini menjadi masalah di tengah jalan ini. Nah, kebetulan saya yang menemukan kendala ini di kelas. Jadi dalam hal ini saya benar-benar minta pendapat ibu selaku ibu ini kan selaku guru senior ya di sekolah ini. Kira-kira bagaimana ya solusinya? Gitu. Kalau menurut saya gitu, menurut saya sih harusnya ditangani dari awal gitu kan, karena memang ini sudah kita terima, kita harus menerima dulu, terus kemudian coba panggil dulu orang tuanya, mungkin panggil, terus kemudian tanya ke orang tuanya apakah anak tersebut benar-benar inklusi atau tidak. Bagus konsultasi ke orang tuanya, dan karena di sekolah kita kan nggak ada fasilitas untuk tes gitu ya Pak, karena tes untuk menguji anak itu adanya di rumah sakit. Kalau bisa orang tuanya diminta untuk tes terlebih dahulu di rumah sakit, hasilnya baru ke kita, nanti kita laporkan apa masalah inklusinya apa, karena kan setiap inklusi itu ada perbedaan ya Pak ya, ada yang masih kategori rendah atau sedang atau tinggi. Nah dari kategori tersebut baru kita bisa meminimalisir untuk pembelajaran berikutnya gitu Pak. Nah, tapi kalau menurut Pak Agus, kira-kira kalau anak tersebut mengganggu gitu, gimana menurut Pak Agus solusinya? Apa yang langkah-langkah yang ingin Pak Agus terapkan di kelas gitu? Iya Bu, akhirnya memang saya harus mencari solusi ya. Betul kata Ibu, saya harus mencari solusi. Bagaimana saya menanggulangi hal ini? Saya akan coba berkomunikasi dulu kepada orang tua dari anak ini untuk membicarakan apakah betul ini putranya ini merupakan anak yang inklusi, itu satu. Yang kedua, apakah memang sudah ada riwayat daripada penyakit yang pernah diidap oleh anak ini, sehingga menjadikan anak ini tiba-tiba menjadi apa tuh tadi tantrum ya, tantrum, tiba-tiba marah tanpa sebab dan sebagainya. Karena ini kalau berlangsung lama, saya kira kegiatan pembelajaran saya tentunya akan menjadi tidak baik Bu. Gitu. Ini mungkin strategi saya yang harus saya atur ke depannya Bu. Gitu. Oke. Terus untuk selama proses itu belum terjadi gitu, apakah ada enggak rencana yang ingin Pak Agus terapkan di kelas supaya anak tersebut tidak mengganggu temannya yang lain gitu? Ya, sambil menunggu proses itu, saya ingin menerapkan pembelajaran tutor sebaya mungkin ya. Iya. Jadi saya yakin meskipun nih anaknya inklusi, pasti dia punya teman yang akrab ya, karena teman akrab itu kadang-kadang bisa membimbing gitu ya. Iya. Saya lihat itu ada salah seorang di antara kelas itu yang bisa membimbingnya. Saya akan coba ya Bu untuk menerapkan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa anak ini memang harus dibimbing, harus ditemani, harus dimonitor, paling tidak sama temannya sendiri. Saya ingin menerapkan tutor sebaya itu. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan Bu. Oke, itu kita jadikan strategi plan A. Kalau misalnya itu tidak terlaksana dengan baik, ada nggak Pak Agus plan B-nya? Oke. Kalau itu misalnya tidak berhasil, ternyata anak itu masih ganggu temannya, maka saya harus berkolaborasi Bu dengan teman saya, yaitu dari guru-guru BK mungkin ya, dan sama wali kelas tentunya. Saya ingin banyak dapat informasi, sehingga dari informasi itu saya mungkin bisa menetapkan tindak lanjut daripada
kegiatan ini gitu. Apakah nanti anaknya akan dibimbing khusus sama seperti anak inklusi yang ada di sekolah ini atau bagaimana, nanti mungkin akan saya sampaikan. Oke, jadi setelah kita kan sudah Bapak sudah memberikan solusi plan A, plan B. Untuk yang selanjutnya itu adakah teman atau rekan sejawat yang bisa membantu Pak Agus dalam menerapkan metode tersebut? Iya Bu, tadi yang seperti yang saya bilang, saya harus banyak-banyak berkomunikasi dengan wali kelasnya dan terutama guru BK ya Bu, guru BK, karena mereka punya cara, punya trik untuk menanggulangi kegiatannya, kendala ini gitu. Nanti kalau misalnya Pak Agus sudah menerapkan nih ya, Ya. nah, dan ternyata salah satu rencana Pak Agus itu berhasil, coba Pak Agus bikin laporannya, karena apa yang nanti Pak Agus terapkan itu akan menjadi refleksi buat kami ke depannya untuk guru lain menangani anak yang sama gitu Pak Agus. Baik Bu, Gitu. nanti akan saya laporkan kembali, Ya. mungkin nanti minggu depan kali Bu ya. Iya, Pak. Dan saya berharap mudah-mudahan ini nanti kendala ini sudah bisa diatasi. Ya. Saya tunggu laporannya ya Pak Agus ya. Siap Bu, kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya Bu Ya, atas sama-sama, masukannya. Pak Agus. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Yuli telah menyelesaikan coachingnya tadi. Bagaimana perasaan Bu Yuli? Perasaannya saya senangnya karena saya sudah menerapkan apa yang sudah saya pelajari Pak Fajar. Nah, bagaimana Bu Yuli menilai performa diri sendiri di kompetensi tadi? Kalau untuk menilai diri sendiri, saya terlalu percaya diri karena memang saya sudah memotivasi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia alami, Pak. Apa yang membuat Bu Yuli menilai demikian? Karena hasil diskusi kami, saya coach dengan coach itu sangat baik, komunikasinya dua arah, dan kita menemukan solusi yang akan kita jadikan bahan refleksi untuk pembelajaran sekolah di sekolah kami gitu Pak. Oke, izin Bu Yuli ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, silakan Pak Fajar. Oke, baik Bu Yuli, tadi saya mengamati dan mencatat beberapa ya. Saya mengamati tadi Bu Yuli saat melakukan coaching, Bu Yuli telah melakukannya sesuai alur Tirta dan dengan kompetensi inti coaching yang memberikan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk sejauh ini ya Bu Yuli ya. Jadi untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan. Oke, terima kasih loh. Ada kekurangan yang lain nggak Pak Fajar? Sejauh ini sudah cukup baik ya. Mudah-mudahan bisa Bu Yuli tingkatkan lagi ya. Selanjutnya, apa tindak lanjut Bu Yuli ke depan setelah kegiatan kali ini? Mungkin saya akan terus melakukan. Kan sekarang baru Pak Agus, mungkin untuk guru yang lain dengan permasalahan yang berbeda gitu Pak. Oke, baik Bu Yuli ya. Terima kasih buat kegiatan kita kali ini. Semoga apa yang tadi Bu Yuli lakukan bisa membuat yang di-coaching menjadi lebih baik dan bisa membuat Bu Yuli bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Fajar. Oke, sama-sama Bu Yuli.